Nyatakan hati-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan, ya Tuhan. Biarkan mata ini melihat apa yang daripadamu. Amin. Roh Kudus yang tolong setiap kami hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang turun dan berkuasa dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah Ya, Tuhan. dan tanpa diberkati Tuhan. Amin. Semua kami boleh menikmati yang terbaik daripadamu hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Amin. Engkau Tuhan yang begitu setia mendampingi kami. Amin. Lanjutkan karya-Mu hari ini di tengah-tengah kami. Dan biar setiap kami boleh menikmati semua yang terbaik daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap diberkati berkata Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan buat saudara. Ada beberapa statement pernyataan Tuhan yang menarik sekali yang kita ingin pelajari bersama pada petang hari ini. Lukas 4 mulai ayat yang ke-16. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kalau saya baca ayat yang terakhir tadi, saya ingat peristiwa tahun 92. Jadi berapa ya? 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu kita baru dapatkan gedung yang di Permata Hijau, dan dalam keadaan dalamnya masih berantakan dan kami lagi renovasi. Di bagian yang sekarang dipakai untuk kantor dan kadang-kadang dipakai juga untuk gudang itu, kami dulu bangun seperti bedeng untuk kami berdoa di situ, dan bagian yang dipakai ibadah sekarang ini masih berantakan semua. Jemaat itu kalau Anda masih ingat 1-2 orang, sebagian besar Anda tidak di situ, tapi jemaat pada waktu itu tidak lebih dari 150 orang. Dan kalau kebaktian Minggu sore itu yang lebih banyak waktu itu kami bisa pakai yang sekarang ini tempat untuk baptisan. Kalau Anda masih keingat, di baptisan itu sampai pokoknya di bagian bawah kantor itu pun masih sisa tempat. Kursinya di situ aja. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa jemaat hanya 10% dari kapasitas gedung yang Tuhan berikan. Jadi kalau nanti kita ini pindah ke Holydium, saya pikir kita ini lumayan saudara, lebih dari 10% dari kapasitinya. Tuhan pernah beri kita gedung yang lebih besar 10 kali lipat dari kebutuhan kami. Nah, siang itu kami lagi kumpul doa, dan pas Pak Yusak Cipto itu datang di Semarang, lalu saya suruh mampir untuk mendoakan.
nunggu yang lain pada berdatangan, dia lagi jalan, dia muteri akan gedung yang lama itu di dalam, sambil dia lihat tukang-tukang lagi bekerja. Kemudian dia berkata gini, ngomong sama Tuhan, Tuhan, katanya begini, agung ini gerejone cilik, jemaati sidik, katanya. Kenapa engkau beri gedung segede ini? Buat apa? Dia berkata kan nggak ada gunanya, terlalu gede buat dia. Orang gerejanya kecil, jemaatnya dikit, kenapa gedung begini gede? Ketika beliau lagi jalan, Tuhan berkata begini, tempat ini akan penuh. Lalu kemudian beliau tanya, bagaimana caranya bahwa tempat ini akan penuh? Kemudian Tuhan ingatkan satu perkataan firman yang berkata, dan mata semua orang akan memandang kepada Dia. Dan ini ayat di Lukas 4 tadi. Dan beliau berkata kepada kami semua, Tuhan berkata tempat ini akan penuh, tidak tahu caranya bagaimana, cuman Tuhan berkata dan mata semua orang akan memandang kepada Dia. Saya ingat akan perkataan firman Tuhan, kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Di dalam urusan kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan skill kita yang nomor satu, bukan keterampilan kita yang nomor satu, tapi apakah Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kita atau tidak. Bagaimana orang bisa datang? Sederhana, kalau Yesus ditinggikan, Dia dipermuliakan, diberikan tempat yang seharusnya merupakan tempatnya. Itulah rahasianya yang membuat Dia menarik orang datang kepadanya. Saya percaya bahwa semua Anda datang kemari bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang membawa saudara datang ke tempat ini. Kenapa saya berani berkata bukan karena manusia? Di awal pada waktu kami merintis gereja, saudara, di awal ketika dulu kami masih dalam bentuk persekutuan, saya itu punya trauma khotbah pada hari Minggu seperti ini. Anda tahu kenapa? Karena setiap kali kita undang hamba Tuhan tamu, yang datang banyak. Kami di kantor itu punya grafik, ya, grafiknya sehat banget, jantung sehat, naik turunnya itu jantung sehat, saudara. Kalau masih ingat teman-teman tuh yang di kantor itu grafiknya jantung sehat, itu ketahuan itu. Kalau lagi naik itu pasti ngerti, ini Pak siapa yang khotbah, atau Ibu siapa yang khotbah, atau pendeta luar kota mana yang khotbah. Lagi turun, saudara, pasti saya yang lagi khotbah di situ. Jadi setiap kali itu merupakan trauma. Saya sudah ngerti kalau tidak ada berita, minggu depan ada tamu, yang datang langsung biung. Sehingga saya suka perkataan Nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri, saudara. Tapi saya belajar sesuatu, bahwa Yesus yang ditinggikan akan menarik semua orang datang kepadanya. Amen. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Anda melihat akan satu hal. Di ayat yang ke-19, kalau Anda perhatikan firman Tuhan tadi, ayat sebelumnya berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Nah, dikatakan untuk menyampaikan, mengabarkan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dikatakan, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau Anda ditanya, kalau ada tawanan, bagaimana Tuhan tolong mereka? Orang akan berkata, ya dibebaskan. Tapi rupanya firman Tuhan tidak mengajar begitu. Kepada orang yang tertawan, Dia berkata, Bapa mengutus Dia untuk memberitakan pembebasan. Dia tidak mengulurkan tangan melepaskan belenggu kita, tapi Dia hanya mengucapkan pemberitaan tentang pembebasan. Nah, renungkan saudara, orang yang tertawan, dia datang dengan memberitakan pembebasan. Akhirnya kita harus mengerti bahwa si tertawan itulah yang harus buat keputusan menendang pintu penjaranya, dan dia harus keluar dari penjara yang membelenggu hidupnya.
Karena bagian Tuhan, dia memberitakan tahun pembebasan. Bagian Tuhan berkata, aku ada kabar baik buat engkau. Engkau sudah dibebaskan. Engkau bisa merdeka. Engkau bisa keluar sebagai orang merdeka. Tapi kita yang tertawan, kita harus tendang pintu penjara. Dan itu harus membuat sebuah keputusan untuk kita lepas daripada ikatan dan belenggu hidup kita. Coba buka apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yesus berkata begini, Yohanes 8, lihat mulai ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Judulnya kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu perhatikan, ini sebuah statement, pernyataan yang sangat terkenal sekali. Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, artinya kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Ini kan sama dengan apa yang Tuhan tadi katakan. Dia memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dia menyampaikan kebenaran, dan orang yang menerima kebenaran itu akan dimerdekakan oleh Tuhan. Ini bukan sebuah tindakan yang spektakuler. Ini cuma pemberitaan kebebasan yang dia sampaikan buat kita. Dan saya berdoa pada malam hari ini Tuhan menyampaikan akan berita pembebasan kepada setiap saudara. Lihat akan kesanggupan Tuhanmu dan bukan ketidaksanggupan kita. Lihat akan kemampuan Tuhanmu dan jangan lihat ketidakmampuan kita. Maka itu akan jadi sebuah terobosan Tuhan yang luar biasa. Ayat berikutnya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini reaksi juga dijumpai di banyak orang Kristen yang berkata, aku orang Kristen, aku percaya Yesus, aku sudah dimerdekakan, mengapa aku perlu dibebaskan lagi? Aku baik-baik saja, tidak ada masalah dengan hidupku. Semua orang Kristen kalau diberitahu, kamu terikat loh, kamu tertawan loh, kamu terbelenggu loh, marah dan merasa dirinya sudah oke, sudah baik. Itu masalah besar, saudara. Ayat berikutnya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Banyak orang, saya berkata, terbelenggu, tapi nggak sadar dirinya terikat dan terbelenggu. Kenapa? Karena ikatan itu tidak kelihatan fisiknya. Ikatan itu bisa di pikiran kita, ngikat cara berpikir kita, ngikat paradigma kita. Itu bisa di hati kita, ngikat perasaan kita, ngikat emosi kita, ngikat dengan ketakutan dalam kehidupan kita. Tahukah Anda kalau Anda ketakutan terus, itu pun sudah belenggu dalam hidupmu. Fisiknya Anda orang merdeka, tapi ketakutan membuat engkau tidak berdaya. Fisiknya engkau orang merdeka, tapi cara berpikirmu yang tidak dikembangkan, yang tidak merdeka, membuat engkau terbelenggu dan tidak berani berbuat apapun. Cara berpikir kita yang tertentu, yang bukan dari Tuhan, sepertinya benar, tapi tanpa sadar itu kebenaran diri sendiri. Saya beri contoh tentang sebuah ikatan. Saya kalau ingat cerita ini saya geli, tapi saya berkata, berapa banyak orang Kristen yang punya ikatan yang sama. Saya punya seorang teman, dia punya anak laki umur kira-kira 3 tahun lah, kurang lebih 3,5 tahun. Dipanggilnya Sam. Ini anak pinter, ajaib, nakal.
Dan berani ini anak, namanya Sam. Satu hari si Sam nonton TV, saudara. Saya nggak tahu, saya belum pernah lihat yang dia lihat, tapi katanya ada iklan, orang itu sekarang memasarkan telur dinosaurus. Nggak tahu gimana, pokoknya kalau dimasukkan di air atau gimana itu bisa keluar dinosaurusnya. Saya nggak tahu apakah ada yang pernah lihat iklan semacam itu. Lalu Sam ini ngomong ke mamahnya, "Mama, Sam minta telur dinosaurus, beliin Sam telur dinosaurus." Lalu mamahnya berkata, "Ya, nanti mamah beliin. Nanti sore kita pergi, kita mungkin mampir ke Indomaret, kita cari di Indomaret." "Tidak ada mama, di Indomaret tidak ada. Pasti tidak ada." Mamanya bilang, "Ya sudah, kalau Indomaret nggak ada, cari di Hero." "Nggak ada mama, di Hero tidak ada." "Loh, kamu kok tahu nggak ada?" "Iya, di TV diomong itu hanya ada di toko terdekat mama. Indomaret tidak ada, Hero tidak ada." "Loh iya nak, tapi toko terdekat itu artinya ya Indomaret, ya Hero, ya mall." "Tidak ada mama, bukan. Pokoknya itu telur hanya dijual di toko terdekat." Saya mau tanya saudara, ini anak bener gak sih sebetulnya? Kan di TV dibilang Anda bisa beli di toko terdekat. Loh, dia yang ngomong itu bener gak sih saudara? Bener toh, ada benernya kan, tapi kebenaran untuk dirinya sendiri. Pengertiannya nggak nyampe, tapi dia yakin itu benar. Mamahnya berkata, "Loh, Nyo, itu salah Sam. Maksudnya ya semua toko yang terdekat di rumah kita." "Enggak mama, wong di TV dibilang adanya di toko terdekat." Jadi ribut soal toko terdekat dengan mall, dengan Hero, dengan Indomaret. Akhirnya ini anak ngamuk. Tahu kalau ngamuk? Jadi, Sam marah, Sam marah, Sam marah. Mamanya, "Ayolah Sam." Sam marah. Toko terdekat pokoknya, Sam marah. Buat anak ini, itulah kebenarannya. Kita kan tertawa karena kita berkata, jangan begitu dong, bukan itu artinya. Karena saudara lebih ngerti. Buat si anak itu, itulah kebenaran. Dia akan berjuang sampai kapanpun. Dan kalau perlu berkata, Sam marah. Untuk berkata, dia berpikir kalau Sam marah, mamanya kan ketakutan. Enggak sih, mamanya malah geli. Baguslah marah terus, kamu tambah lucu kok kalau marah. Tapi nanti kalau 30 tahun lu begitu terus, gua citak lu katanya. Saudara bisa ngerti, kebenaran dalam hidup kita itu bisa kebenaran dirimu sendiri. Anda bisa ngotot itu betul menurut dunia saudara. Itu kan ikatan saudara. Ya toh, berapa banyak di antara kita yang hidupnya seperti itu. Cara berpikirnya, paradigmanya, pengertiannya sangat terbatas. Ketika diajari hal yang lebih lagi, dia nggak mau bisa ngerti. Dibukakan begitu banyak, dia berkata, ya pokoknya buat saya toko terdekat. Dan hari ini berapa banyak orang Kristen dikuasai roh toko terdekat, saudara. Pikirannya dikuasai oleh cara berpikir toko terdekat seperti itu. Kita punya bayangan, punya kebenaran, punya persepsi, punya konsep yang kita yakini itu benar. Padahal toh akhirnya kelak kita akan belajar itu kebenaran diri sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu. Dan itu belenggu dalam hati kita, belenggu di batin kita, itu begitu banyak. Tahukah saudara bahwa perasaan kita, emosi kita, ketersinggungan kita, itu juga belenggu. Minder kita, itu belenggu yang mengerikan. Nah banyak orang Kristen, itu belenggunya kayak begitu tuh. Jadi kan tidak bisa diajak lari. Saya heran seorang hamba Tuhan bernama Bill Hamon, seorang nabi, tulis tahun 2007 ini tahun untuk berlari.
Dan dia berkata, kalau engkau tidak lari, engkau bisa mati karena iblis lagi menghajar tentara Tuhan dengan panah, dengan segala macam serangan. Kalau Anda diam, Anda target yang begitu lunak dan gampang kena. Kalau Anda bergerak, Anda lari, Anda bukan target yang mudah. Tapi saya pikir ya, kalau orang Kristen bisa lari, hidupnya, kerjaannya akan lebih enteng. Kalau nggak percaya, Anda bisa buktikan. Di rumah nanti Anda cari jerigen isi 20 liter lah. Gak usah berat-berat. Anda isi air 20 liter. Kalau perlu Anda ke gereja ini balik besok pagi boleh. Dari ujung sana sampai ke pintu sana, coba pakai 2 cara untuk membawa jerigen 20 liter. Cara pertama gini nih. Angkat ya. Jangan diletakkan, pokoknya itu syaratnya. Jalanlah pelan-pelan. Sambil ngomel, ayo ngene aku ayo kae ngono ayo piye coba awake dhewe kan ora warisan ra entuk-entuk lha iya makane nah iya saya jamin loh 2 meter langsung brek kolaps saudara. Kalau nggak percaya cobaan. Sambil ngomel ayo mundur piye ora usah melu ngene ayo usah awake dhewe amune awake dhewe memang pincuk ra tinggal ayo oh ya ayo terus dilakban. Anda tahu cara supaya lebih cepat bawa? Anda angkat lari, makin Anda cepat bawa lari itu lebih enteng. Saya nggak tahu fisikanya, tapi menurut saya saudara, kalau Anda angkat itu sambil engkau lari, itu akan cepat dan lebih ringan, lebih cepat nyampenya. Ojo lo ya terus gak barbar urusannya. Semua dilayo, kita kan tersinggung ya. Ora awake dhewe apik wong Tuhan meh padha lho awake dhewe iki. Nah iya makane Pak Victor gawe pemulung, ayo aku aja ikut mulung tidak boleh. Munine mangane pangane wong dijipuki. Nah iya aku untuk donat separuh. Kerja aku untuk donat separuh. Ayo ngomel. Semua perkataan sia-sia itu harus Anda pertanggungjawabkan. Nanti kalau di surga diputer, nayo tergema seluruh dunia orang Amerika, nayo ya apa tuh, nayo. Bayangin saudara, rasain nanti. Suaramu, loh aku suara siapa? Suaraku apa? Nayo, nayo saudara. Mau coba rekaman lagu, judulnya apa? Nayo, nah, itu. Coba naik payu saudara. Itu sebetulnya belenggu. Serasa ngono-ngono bareng awake ngene. Ngomel. Urusannya itu yang aduh. Kalau Anda mau survive di tahun ini, angkat itu beban dalam hidupmu. Angkat tugas Tuhan. Lari. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Lari. Gitu. Kalau enggak saudara, mau gimana? Gak ada pilihan. Itu saya pikir sebanyak hal lah yang bisa membelenggu kita. Anda pikir minder tidak membelenggu? Oh, kalau Anda ini orang yang mindermu bisa membelenggu Anda loh. Karena saya ini dulu orang minder banget. Kelas 3 SD sekolah ditungguin papi saya. Minder. Ngomong begini nggak mungkin lah, nggak bisa. Cuma saya terus terang nih memuji diri, minderku minder baik loh saudara. Minder baik itu memang diem, diinjek-injek diem, nyingkir paling-paling, nggak balas. Tapi ada minder jahat. Minder jahat tuh gini, Anda minder tuh, nekan orang lain. Yang merasa Anda rasa lebih maju dari saudara, yang mengancam tanda petik posisimu, Anda tekan. Anda buat sampai mereka di bawah saudara. Itu minder jahat. Kalau Anda di Kamboja,
ada bekas sekolah. Itu ada tumpuan tengkorak, sampai sekarang masih ada itu, saya pernah lihat. Ada daerah namanya Killing Field, ladang pembantaian. Di situ orang namanya Pol Pot membantai begitu banyak bangsanya sendiri. Saudara tahu yang dibantai dia siapa? Dokter, insinyur, orang-orang pinter, lulusan sekolah universitas, profesor-profesor, orang-orang pinter dibunuhin semua. Kenapa? Pol Pot tidak pernah makan sekolahan, tidak kepingin ada orang lebih pinter dari dia. Itu minder jahat. Itu loh, Muammar Gaddafi di Libya jadi presiden. Semua jenderal turun pangkat. Kenapa? Dia cuma kolonel, saudara. Mbok ngangkat tahu jadi jenderal bintang 7, sungkan, kolonel, semua letnan semua. Gawat toh, saudara. Bayangin, itu kenapa? Minder. Itu minder jahat. Dan bangsa kita ini mindernya nggak karuan, saudara. Sampai menurut saya ini ya, memprihatinkan. Saya cerita ini mindernya bangsa kita ini. Makanya perlu sekolah yang benar gitu, ngajari supaya tidak boleh minder lagi. Ngakui orang lain lebih hebat, ngakui orang lain lebih berhasil, itu kita nggak bisa. Tahu buktinya? Saya buktiin. Pesawat hilang, gitu, hilang, right, cari. Yang nemuin pertama bahwa itu hilang di mana? Saya apa nemuin? Singapura. Nanti kita nggak pernah, oh ya tapi itu hanya begini ya, di TV itu hanya pinter ya, begini pinter ngomong tok orang kita ini. Sekarang ya cari black box nih, cari black box dan cari serpihan. Amerika dimintain bantuan, dia kirim namanya USS Mary Sears. Dia obok-obok itu laut di Jawa di mana, obok-obok diputeri. Di sebuah pantai ada nelayan, itu lagi jala ikan dengan perahu jala ikan. Jalannya kesangkut satu potong yang diperkirakan itu bagian dari pesawat. Dia cari ikan, jalannya nyangkut. Ternyata dibawa, oh bener ini potongan pesawat. Ada koran judulnya begini, Udin mengalahkan USS Mary Sears. Itu kan cuman bejone ngawak tawong kesangkut jalannya. Kenapa harus temanya Udin mengalahkan USS Mary Sears? Sepertinya lo nelayan kita itu lo mengalahkan Amerika Serikat. Itu kan wong minder tau saudara. Kebacut tapi. Saya kalau baca saya geleng-geleng, ini nggak didik tuh. Itu orang minder, lo awake dhewe menang suka Amerika, ya toh bambu runcing melawan nuklir menang awake dhewe bambu runcing. Itu kan minder toh. Ya sudahlah, ben rodok bangga sidi. Udah kan? Itu harian lokal, saudara. Lalu saya baca sekian minggu kemudian harian nasional yang paling top itu. Itu ada pojok yang isinya dikomentari komentar wartawannya. Kapal Amerika menemukan mendeteksi black box. Ditulis di situ, USS Mary Sears berhasil mendeteksi letak black box. Tahu komentarnya? Kalau bisa ngangkatin sekalian baru hebat. Lah mbok ngomong terima kasih Amerika. Wong awake dhewe golek ora iso ngobong penyan, ora ketemu saudara. Lah itu. Lah kita nyari aja nggak bisa ketemu, dibantu tidak keluar biaya, ketemu di sini loh kira-kira. Dia bilang ora apa-apa itu. Nek iso njupuk isan, ngambilkan sekalian itu minimal 9 miliar. Dan maaf kata kita kagak punya duit. Nyelam cuma 2 meter orang kita syuting bola lagi. 2000 meter diambilnya. Kenapa harus berkata kalau bisa ngambilin baru hebat? Kenapa nggak diganti thank you? Ada yang salah loh di sini. Terus saya nggak membela Amerika loh. Tapi ini bukan sebuah kebanggaan loh saudara. Iya tak?
Saudara pikir kalau kita punya mental begitu itu kita bisa maju? Sama sekali tidak. Itu kan belenggu. Dengan mental begitu gimana kita bisa bersaing dengan dunia luar? Tak bisa. Dengan mental begitu gimana kita bisa berkata, oh kita akan ikut mewarnai dunia dengan apa? Nah kalau orang Kristen gereja juga begitu kan gawat. Mindernya itu membuat setiap kali ada orang lain berkembang lebih maju, kita akan selalu kritik habis. Dan kita minimalkan akan jasa dan prestasi orang, demi supaya kita tidak kelihatan terlalu jelek. Itu kan belenggu, saudara. Kalau Anda dagang, itu mental saudara, sampai kapanpun nggak bisa maju. Anda buka warung nih ya, sebelah ini laris, saudara tidak laku. Dengan tepuk dada berkata, ya memang makananku ini memang untuk orang-orang berkelas, itu kan untuk rakyat. Orang peduli, artinya lu minggu depan bangkrut, mereka tambah kaya tuh. Gitu kok tepuk dada. Mestinya kan berkata, kenapa dia bisa maju, aku tidak semaju dia. Saudara pikir itu bukan belenggu? Itu belenggu loh. Itu penjara itu. Nah kalau kita ini mentalitasnya begitu, saudara, tidak pernah mau belajar dari orang lain, tapi kita jatuhkan orang lain yang lebih maju dari kita, kita tentang orang lain yang lebih berkembang dari kita, sampai kapanpun tidak pernah kita bisa menikmati yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita begitu. Dia malah pernah berkata, kalau engkau percaya, engkau bisa melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Dia orang yang aman sekali dengan hidupnya. Dia orang yang bisa bergerak sangat cepat. Dia orang yang begitu safe. Dia orang yang begitu secure. Dia merasa aman dengan semua keberadaannya. Saya berdoa, Tuhan akan bebaskan kita. Amen, saudara. Pak, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya beri sebuah contoh cerita di Alkitab. Mari buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hakim-Hakim 6 mulai ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Lihat bahwa akibat penindasan orang Midian, Amalek dan sebagainya, firman berkata, orang Israel menjadi sangat melarat. Bagaimana caranya Tuhan tolong mereka?
Mereka berkata, Tuhan, kami ini melarat, gak punya apa-apa, bisa berbuat apa? Lihat cara Tuhan tolong mereka di pasal yang ke-7 sekarang. Pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan onta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, perhatikan mimpinya ini. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke perkemahan ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, engkau memang melarat, engkau tidak punya apa-apa oleh karena penindasan para musuhmu. Tapi perhatikan, aku menggambarkan dirimu seperti sekeping roti jelai. Roti jelai itu adalah the food of the poor, makanan bagi si miskin, dan jumlahnya tidak banyak, cuma sekeping. Dia mau berkata, Tuhan berkata gini, Gideon, kamu memang cuma sekeping makanan buat orang miskin. Kamu bukan makanan buat orang kaya. Kamu bukan makanan buat orang yang berada. Kamu makanan buat si miskin. Kamu cuma jelai, dan itu pun jumlahnya tidak banyak, cuma sekeping. Tuhan berkata, tapi kalau engkau bersama dengan aku, engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Dan ini yang seringkali tidak dimengerti oleh orang percaya. Berita yang Gideon dengar itu memerdekakan hatinya. Ketakutannya semuanya hilang, dan dia berkata, Tuhan serahkan mereka dalam tangan kita. Dia bangun, dia berdiri, dia perang, dan dia mengalahkan semua lawan-lawannya. Kemerdekaan di batin kita akan membuat saudara melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Kemerdekaan di dalam hati untuk bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan tanpa dibelenggu apapun akan membuat kita melakukan begitu banyak terobosan bersama dengan Tuhan. Dalam hidupmu sehari-hari hal yang sama berlaku. Jangan biarkan apapun membelenggu hati, pikiran kita. Merdekakan semuanya dan lihat hal besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak orang terbelenggu dan membiarkan belenggunya itu tidak pernah dilepaskan. Saya membaca kisah tentang Martin Luther King Jr. Orang ini doktor di bidang teologi, gembala sidang gereja Baptis di kota Montgomery, Alabama di Amerika. Dia hidup tahun 50-an dan tahun 60-an. Tahun 50-an dan 60-an di Amerika Serikat, mereka masih sangat diskriminatif, orang hitam, orang putih sangat dibedakan. Dan suatu hari ada peristiwa yang mengerikan sekali. Di bus umum di kota Montgomery itu, dan juga di seluruh Amerika, dibedakan bagian tengah ke belakang untuk orang hitam, tengah ke depan untuk orang putih. Hari itu ada seorang ibu tua bernama Ibu Rosa Parks. Dia naik bis umum dan dia mendapati separuh ke belakang sudah penuh, tapi separuh ke depan kosong.
Dia dengan enteng, dengan nekat, mungkin karena kesal dibedakan, dia jalan ke depan, dia duduk di barisan terdepan dari bis itu. Sopirnya orang putih, lihat keadaan itu, busnya jalan dan berhenti tepat di depan kantor polisi, dilaporkan kepada polisi, disidang dan ditahan orang ini. Martin Luther King Jr. ketika dia mendengar itu, tergugah hatinya. Dia orang hitam, dia berkata, sampai kapan dibiarkan keadaan seperti ini? Dia pimpin rally, dia coba bela Ibu Rosa Parks ini. Dan selama setahun, kota Montgomery, Alabama, dia berkata begini, orang hitam tidak usah naik bis umum. Lebih baik jalan dengan gagah daripada Anda masuk ke dalam bus seperti binatang. Dan selama setahun, mereka buat pemogokan massal. Orang hitam sengaja tidak mau naik bis umum. Anda bisa bayangin itu. Dan mereka dengan gagah jalan kaki, musim dingin, musim panas, mereka berkata, kita jalan dengan harga diri kita daripada diinjak-injak seperti ini. Apa yang dia buat bergerak terus seluruh Amerika, gaungnya luar biasa. Tahun 64 dia terima hadiah Nobel. Dan dia dikenal dalam sebuah pidatonya ketika dia berkata, I have a dream. Dia berkata, aku punya mimpi. Dia teriak, I have a dream, aku punya mimpi. Dan dia berkata, aku bermimpi 4 anakku akan hidup di sebuah bangsa yang tidak menilai orang berdasarkan warna kulitnya, tapi berdasarkan isi daripada karakter hidupnya. Dia dengungkan teriakannya, semua orang menyambutnya. Ada kegerakan besar di Amerika. 4 tahun kemudian dia pergi ke Memphis, Tennessee, dan di sebuah jalan ditembak mati oleh seseorang, dan Martin Luther King Jr. mati. Tapi kalau Anda ke Amerika hari ini, semua sudah berubah, tidak ada diskriminasi, semua rata, semua sama, dapat hak yang sama. Menteri luar negerinya sekarang, Condoleezza Rice, itu juga perempuan. Bekas menteri pertahanannya juga, itu juga seorang jenderal, juga kulit hitam. Ini Condoleezza Rice juga kulit hitam juga. Anda lihat banyak senator, sekarang ada senator yang mau calonkan jadi presiden Amerika, juga kulit hitam, pernah sekolah di Jakarta, keren juga lah. Republik Indonesia ini pernah menyumbangkan sedikit sesuatu untuk seorang senator di Amerika. Saudara tahu itu semua terjadi. Dan kalau Anda ke Amerika pada bulan Januari, tiap Januari Senin ketiga, mereka merayakan sebagai hari Martin Luther King Jr. Orang ini orang yang punya impian, yang tidak membiarkan keadaan membelenggu hidupnya, dan dia teriak, I have a dream, aku punya impian. Saya berdoa dalam hidup Anda dan saya, jangan pernah biarkan apapun membelenggu kita. Kita mungkin cuma sekeping roti jelai, tapi di tangan Tuhan ada banyak hal yang bisa dibuat. Anda mungkin berkata, saya nggak punya apa-apa. Ya, mungkin Anda seperti sekeping roti jelai, tapi kalau di tangan Tuhan, kekuatan musuh sebesar apapun akan dikalahkan dan dihancurkan. Hidupmu bukannya tanpa arti. Memang kalau kita sendirian, tidak banyak yang kita bisa buat. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan pernah biarkan apapun menindas kita. Jangan pernah biarkan apapun membelenggu kita, sampai kita dibuat tidak berdaya. Ada kebebasan yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Ada berita pembebasan buat setiap saudara, bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil, saudara. Saya mau cerita, akhir tahun saya sudah sampaikan kita ingin pindah ke Holy Stadium tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Sejujurnya saudara, kita nggak punya kekuatan untuk itu. Barang yang kita harus beli untuk melengkapi Holy Stadium itu nilainya bisa masih belasan miliar. Dan saya berkata, Tuhan, dalam waktu setengah tahun bagaimana mungkin kita bisa dapatkan itu? Tapi kalau kita biarkan Tuhan bergerak bebas dalam hidup kita, Anda akan lihat sesuatu yang ajaib. Saya mau sampaikan juga beberapa hal malam hari ini supaya Anda mengerti. Tanggal 1 malam Tuhan bicara begitu banyak, dan intinya Tuhan berkata, jangkau orang-orang miskin, jangkau mereka yang terpuruk, jangkau mereka yang di bawah.
Kamis lalu dan Rabu yang lalu saya melihat dua kejadian yang fenomenal sekali. Rabu malam Pak Hengki buat acara dengan anak-anak youth Natal pelajar, mahasiswa. Tidak ada artis, tidak ada apa-apa, cuma Natal bersama pelajar. Itu gereja yang di Permata penuh sesak, 2.500 orang datang. Sudah nempel begini, gak bisa gerak mereka. Dan begitu banyak orang yang lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Saya lihat saudara, itu begitu ajaib cara Tuhan kerja. Ada satu di antara mereka, jelas dari pakaian yang dikenakan kita mengerti dia belum kenal dengan Tuhan atau dia memang dari background yang berbeda. Saya mau cerita pertobatannya. Dia bukan orang yang normal seperti kebanyakan kita. Ada cacat tanda petik bawaan di badannya, di hidupnya, cacat hormonal di badannya. Orang ini setiap kali dia sembayang dengan keyakinannya, yang datang Tuhan Yesus. Dan dia berkata gini, loh kok Tuhannya orang Kristen? Dan orang ini punya banyak penyakit di badannya. Tiap kali dia sembayang, yang muncul Tuhan Yesus. Dan dia berkata, kok Tuhannya orang Kristen? Dan dia akhirnya setelah berkali-kali dia berkata begini, kalau kamu betul Tuhan, sembuhin aku dari penyakitku. Dan disentuh sama Tuhan, sehat saudara. Dan hari Rabu kemarin dia berkata, aku berikan hidupku kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Saya nggak tahu apakah tadi atau minggu depan dibaptis dia saudara. Dia sukarela, dia minta dibaptis. Saudara bisa lihat itu apa sebetulnya, luar biasa. Lalu Kamisnya kita buat di Holy Stadium. Diperkirakan dari yang Victor undang itu 7.500 kira-kira ya, sampai 8.000. Ditambah dengan yang lain dari luar, kira-kira 9.000-an sekian lah yang datang di Holy Stadium. Dan saya melihat itu jumlah orang yang disembuhkan selama saya KKR Kesembuhan Ilahi. Secara jumlah saudara, itu yang terbesar. Kalau enggak dihentikan, itu kesaksian jalan terus saudara. Ajaib dari banyak macam penyakit. Saya lihat kegerakan. Di Natal berapa? 2.600. Kita buat sekali lagi di sini 3.500. Dibuat 2 Jumat lalu 4.400. Kemarin sudah hampir 8.000 yang datang. Saudara pikir siapa yang bisa buat itu? Anda boleh punya uang, Anda boleh punya semua. Kalau Tuhan tidak bergerak, tidak mungkin terjadi. Saya berdoa tanggal 15, bisa 9 sampai 10.000 orang akan dihimpunkan. Kalau Anda lihat tertibnya mereka itu luar biasa. Heran orang bisa begitu tertib. Saudara, roh Tuhan lagi kerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Begitu kita mengiyakan yang Tuhan katakan, Tuhan memberkati kita secara keuangan. Bukan hanya itu, semua barang yang harusnya kita bayar belasan miliar itu, satu persatu mereka menawarkan tanpa kita minta, loh gimana kalau kami pasang dulu, lu bayar 9 bulan lagi, atau bayar tahun depan. Semua nawarkan begitu. Sehingga waktu dihitung kita berkata, loh ini mungkin kalau kemudahannya begini, gak kena bunga, kita bisa pakai duluan, bisa. Dan betul kan saudara? Mereka yang dipakai Tuhan untuk membuat kita pindah kelak di Holy Stadium. Kalau bukan kita nuruti yang Tuhan mau, kalau kita hanya nangisi terus berkata, aku gak punya duit, gimana caranya beli genset 3 miliar, gimana caranya nambah sound system 4,5 miliar, gimana nambah kursi 2 miliar, itu duit semua gak pakai daun, gak pakai pasir, gak pakai batu. Kita teriak, Tuhan aku gak punya apa-apa, dan kita ndodok, kita cuman jongkok berkata ora iso popo. Anda tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Kita mungkin cuman sekeping roti jelai, tapi waktu kita mentaati yang Tuhan perintahkan, di tangan Tuhan bisa berubah jadi sesuatu yang berbeda. Di tangan Tuhan Anda dan saya bisa berbeda. Saya mau tunjukkan akan mobil klinik kita yang lagi didesain.
Ini bagus sekali. Kalau Anda lihat first class saudara, di dalamnya yang kuning itu adalah alat untuk gigi. Ini bukan barang bekas loh. Itu bisa ngebor, nembel sekaligus pakai seperti infrared itu, langsung. Jadi tidak ada program mengompongkan masyarakat dengan tang kita saudara. Tapi itu yang kuning itu gigi untuk ngebor dan sebagainya. Terusin, ini baru gambar. Ini tapi dari samping yang lain. Anda lihat itu ada tenda extensionnya, itu built in, masuk di dalam. Tinggal ditarik kira-kira 3 meter. Nah, begitu ditarik 3 meter, itu di luar bisa untuk dokter umum lah di situ. Ya. Dan di dalamnya reparasi giginya ada di luar dokter umum. Jadi itu begitu kita berhenti, gensetnya keluar, mesin dimatikan, dalamnya dikasih AC, ditarik itu tendanya. Ini enggak kacangan loh saudara. Ini bukan barang kacangan. Dan menurut saya New Armada belum pernah buat begini. Aku rasa ini the first ever in Indonesia. Oh, luar biasa. Ini klinik berjalan. Kita juga buat toko rakyat keliling. Bisa tunjukkan gambarnya. Ayo, mau jualan apa? Itu bisa dibuka di samping kanan, samping kiri. Ya toh? Semua badut kita bisa naik ke atas dan joget di situ juga kalau diperlukan bisa. Kalau lagi tidak mau jualan, kita buat KKR aja. Gitu, kita bisa main boneka di situ, panggung boneka, bisa main badut, apapun. Ada jemaat yang akan sumbang dengan sound system. Luar biasa loh. Why not? Dasimu bagus, Sas. Dasimu bagus. Itu bisa dipasang, dibuka kanan kiri. Ini didesain khusus, saudara. Dan kita akan gerak 2 mobil ini sama-sama, masuk kampung, keluar kampung, dan memberkati banyak orang. Amen, saudara. Kita lagi coba, kita punya L300 nih, Pak Suki kepengen banget itu buat jadi mobil ambulans. Saya bilang baguslah, buat sesuatu untuk Tuhan. Ini tambahi macam-macam. Ini dari samping, dari depan kelihatan seperti itu. Kita baru bentuk sebuah yayasan baru. Namanya Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa. Ini akan menaungi sekolah kita. First class lah, kita buat, ini bukan kacangan saudara. Itu ada perisai iman kita, ada matahari yang menjadi terang, matahari tidak pernah ada sisi gelapnya. Di bawahnya itu simbol kemakmuran buat bangsa, tapi juga simbol tuaian. Dan kita mau jelas dari awal bahwa kita mau buat yang terbaik buat Tuhan. Dan ada 2 bintang Daud itu kita mau berkata bahwa ini merupakan bagian extension dari the kingdom of God, kerajaan Tuhan kita sendiri. Sekolah ini bukan cari uang. Kita mau didik anak-anak kita dengan value yang kita punya. Saya bermimpi bukan hanya mereka pinter, tapi mereka punya karakter yang oke, dan mereka pinter nengking setan dan ngurapi orang tuanya dengan minyak kalau perlu. Anda akan punya warrior yang luar biasa di rumah masing-masing. Dan hari pertama sekolah adalah isinya KKR, mereka harus terima Yesus dan pulang harus berbahasa roh, kalau perlu bernubuat kepada orang tuanya. Thus says the Lord, saudara. Amen. Bisa nggak? Bisa. Orang berkata, Pak ini kok selalu membuat geger. Itu ada urapan khusus, urapan menjungkir balikkan dunia. Urapan menjungkir balikkan dunia. Selebritis harus buat berita, saudara. Anda selebritis harus setiap kali buat berita yang membuat orang lain berkata, hehe, ada value yang lebih dari apa yang kita pikir selama ini. Saya ketemu dengan seorang teman dari amat pendidikan. Dia berkata dengan saya sedih sekali, dia berkata, Pak, menyedihkan pendidikan hari ini. Orang membuat sekolah untuk cari uang. Kelihatan banget caranya mereka ambil kesempatan untuk cari uang. Dia ketemu seorang kaya yang baru membuat sekolah. Ditanya, Pak kenapa membuat sekolah? Dia ketawa, dia berkata, bisnis katanya. Ini peluang bagus. Orang butuh sekolah ini itu. Saya punya modal, saya buat untuk bisnis. Terang-terangan. Dan dia berkata tidak peduli dengan pendidikan anaknya kan seperti apa. Tapi kita mau beda, bukan karena kita nggak butuh duit, saudara.
Tapi saya mau dari awal kita mengerti bahwa kita bukan membangun untuk cari tambahan duit, untuk pendetanya bisa jajan soto setiap hari. Saya pikir bukan begitulah. Saya cukup punya uang untuk makan soto setiap hari dengan tempe goreng, saudara. Tapi saya berkata bahwa kita lakukan karena Tuhan. Saya kepingin kita bangun generasi muda kita didik yang terbaik yang kita bisa. Kita tanamkan value rohani sejak dini. Dan ketika itu terjadi, saya yakin nama Tuhan dimuliakan. Saya masih punya kerinduan, saya yakinlah 2-3 tahun lagi Tuhan berikan universitas buat kita. Saya kepingin punya rumah sakit di tengah-tengah kita. I don't know, impian saya begitu banyak, saudara. Kita cuma sekeping roti jelai, tapi di tangan Tuhan Dia bisa buat begitu banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan segera datang, ayo lakukan yang terbaik, ayo lari, saudara. Udah, ayo berhenti. Kalau ada orang, ayo shut up, katanya, lari, katanya. Ini waktunya buat kita lari, lakukan yang terbaik. Kalau bukan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa. Tapi lihat, semuanya Tuhan, Dia atur dengan cara yang begitu ajaib. Dan saya percaya sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Amen. Tutup Alkitab, mau berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekaligus saya mau beritahu saudara, kalau di lingkungan Anda ada orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja oleh karena mereka berkata, kami tidak ada kendaraan, tidak ada apapun. Kalau di lingkungan Anda bisa kumpulkan minimal 10 orang, beritahu sekretariat gereja, kita sediakan penjemputan untuk mereka, tapi Anda yang koordinir. Amen. Saya tidak peduli berapa puluh mobil kita butuhkan yang kita harus sewa setiap minggu, tapi kita mau lakukan buat Tuhan kita. Yesus berkata, paksa mereka masuk, bawa mereka masuk. Kita nggak bisa hanya undang mereka, kita mesti datang, kita bawa mereka. Ada banyak orang, rumahnya mungkin terlalu jauh, mereka tidak memungkinkan datang ke tempat ini, tapi hati mereka berkata, kami mau. Kalau Anda ngerti orang-orang seperti itu, Anda berkata, Pak, saya punya sekian belas orang, sekian puluh orang di daerah ini, mereka bisa dijemput, dibawa ke gereja, Pak. Saya beritahu saudara, beritahu kami akan atur transportnya mulai minggu depan. Jalan kita sewa, apapun yang kita bisa sewa. Dan bukan gerobak lah, pasti semua yang terbaik, bus, angkot, apapun kita bisa sewa, kita bawa ke Tuhan. Amen, saudaraku. Angkat tangan sama-sama, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Mari yang bertugas boleh masuk ke depan, layani mereka. Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup.